artinya mengingat sifat stroke yang tiba-tiba atau tadi Dokter Rubiana sebut dia datang tanpa permisi ya dok ya. Apakah artinya tidak ada tanda-tanda gejala yang bisa dikenali lebih dulu dok? Kalau stroke itu jeleknya nggak ada. Oke. Itu. Nah, ada yang kita bilang transient ischemic attack. Jadi stroke nggak jadi kita bilang. Nah, stroke aja itu pun datangnya tiba-tiba. Jadi tadinya misalnya kita lagi ngobrol, tiba-tiba saya bicaranya pelok. Beda bakal kok tiba-tiba ya. Tapi 2 menit atau 1 jam kemudian dia balik lagi sempurna. Nah, itu artinya dia bersifat temporary. Itu juga tanda-tanda stroke. Akan stroke, tapi dia stroke-nya kalau bahasa saya stroke nggak jadi. Gitu. Nah, itu suatu tanda. Jadi kita harus lebih hati-hati, kita harus cari lagi apa faktor risiko supaya tidak jadi stroke-nya. Gitu. Nah, jadi memang jeleknya, jadi orang selalu bertanya, dok, jadi apa? What should I do gitu? Ya, kamu harus mencari faktor risiko. Apalagi di keluarga kita, misalnya ada yang stroke, ada yang kolesterol tinggi. Yuk, mulai kita check up. Jadi anak-anak muda banyak pasien yang masih muda-muda 17 tahun, 20 tahun itu kolesterolnya udah luar biasa, udah 300, 280, badannya kurus. Jadi kurus bukan berarti kolesterol nggak tinggi gitu. Nah, terus kekentalan darah juga itu sering menjadi penyebab dari faktor resiko maksudnya dari stroke pada usia muda. Nah, kenapa bisa kekentalan darah? Itu juga genetik dan kadang-kadang dari makanan. Jadi yang makanan yang junk food, yang dipanaskan berulang, yang deep fried. Nah, itu juga bisa membuat jadi faktor risiko untuk terjadinya kekentalan darah. Dan sekarang mungkin yang sering kamu dengar autoimmune disease. Jadi autoimmune disease itu juga bisa bikin kekentalan darah. Gitu. Dan ini sekarang banyak sekali autoimmune disease. Kalau ditanya kenapa dok, nggak tahu gitu loh. Kok sekarang banyak banget autoimmune disease dan kenanya usia muda. Nah, ini pun bisa menjadi faktor risiko untuk terjadinya stroke. Karena kekentalan darah terjadi ketika dia terjadi autoimmune disease.